Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Mika. Ini sudah tema yang ketiga, ya kita tutup saja dengan tema ini. Dan temanya adalah pemulihan melalui yang tersisa. Apa itu yang tersisa? Nanti kita melihat ya. Ini saya mengingatkan lagi trilogi kitab Mika yang hanya 7 pasal ini. Trilogi dengar, itu kita yang pertama kita sudah bahas bahwa Mika ini, kitab ini dibagi menurut prinsip trilogi. Mika itu selalu permulaannya dia mengatakan dengarlah ya. Kalau kita lihat pasal 1, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, itu secara khusus sebenarnya Israel yang dimaksud ya. Yang pertama dengarlah Israel, udah gitu itu teguran ya. Kemudian langsung ada vonisnya juga ya. Karena teguran kalau Israel itu ya memang dia tidak mendengar, itu dinubuatkan ya bahwa di ayat 6 aku akan membuat Samaria, ini kerajaan Israel itu yang utara itu, ibu kotanya Samaria, itu akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, dan ini digenapi tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian trilogi dengar yang kedua itu mulai dari pasal 3, 4, 5. Secara khusus ini perlu kita saya baca ya. Pasal 3 ayat 1 itu, dengar hai para kepala di Yakub, artinya para pemimpinnya kaum Israel, dan secara khusus ini yang nubuat untuk kerajaan Yehuda yang di selatan di sini yang hanya 2 suku ya. Ibu kotanya tentu Yerusalem ya, karena Bait Suci juga ada di situ. Dan itu hanya suku Benyamin dan suku Yehuda. Ditegur seluruhnya, dan secara khusus ini para nabinya, imamnya, hakim-hakimnya. So, kalau saya baca aja ya, tegurannya saya mengingatkan lagi. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ya. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, jadi upah gitu ya. Nabinya menenun karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan, dan ya artinya pura-pura bilang bisa bersandar kepada Tuhan gitu. Padahal sebenarnya dia melayani itu ya untuk uang gitu. Dan perhatikan ayat setelah itu, sebab itu oleh karena kamu, oleh karena para pemimpinnya itu, dikatakan Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Dan ini digenapi 100 tahun lebih kurang lebih ya, pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel, itu kita tahu yang Nebukadnezar. Nah, trilogi kedua itu ya, jadi teguran secara khusus kepada para pemimpin, khususnya juga kerajaan Yehuda ya. Kemudian trilogi yang ketiga ini sebenarnya dengarlah seluruh manusia yang dimaksud di sini. Kalau saya baca pasal 6 dan pasal 7, baiklah dengar firman Tuhan ya, dikatakan di sini dengarlah hai gunung-gunung ya. Sebab gunung-gunung itu maksudnya kerajaan-kerajaan dunia ya, karena pada akhirnya di pasal 6 ayat yang ke-8 ini dengarlah kepada semua manusia. Perhatikan di sini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan sebagainya. Jadi ini seluruh manusia disuruh mendengar ya. Secara khusus memang tentu tetap umat Tuhan ya. Karena nanti kita lihat bahwa pemulihan selalu mulai dari umat Tuhan. Bahkan dari antara umat Tuhan itu juga hanya yang tersisa yang nanti dipakai Tuhan. Nah ini yang hari ini tema kita ini ya. Di trilogi yang ketiga ini, trilogi dengar yang ketiga, ini ada juga pergumulan Nabi Mika. Kita akan singgung juga itu ya. Karena ini Nabi Mika ini kan termasuk yang tersisa. Artinya banyak nabi-nabi palsu yang kita bisa dibaca tadi itu. Para kepala, para imam, para nabi yang memutuskan hukum karena uang dan sebagainya. Itu umat Tuhan loh ya. Itu umat Tuhan. Nanti kita melihat bahwa di antara umat Tuhan itu ada yang palsu. Ya justru itu yang mayoritasnya. Nanti yang tersisa inilah yang akan Tuhan pakai untuk memulihkan semuanya. Oke, kita melihat dulu lah bagaimana pergumulan Nabi Mika menghadapi situasi kondisinya yang dihadapi ketika dia bernubuat ya. Karena seperti hampir setiap zaman lah ya. Contohnya kayak Raja Ahab lah, zaman Raja Ahab, nabi palsunya itu banyak sekali.
Nabi Baal 400 atau 450, Nabi Asyera itu apa? Nah itu Elia tuh waktu itu menantang, kita tahu ceritanya itu, ya. Itu mayoritas itu selalu nabi yang selalu yang palsu. Nanti kalau kita lihat di dalam konteks perjanjian baru, kita akan baca itu nanti 2 Petrus 2 dengan Yudas, itu guru palsunya juga itu yang justru mayoritas. Nanti kita lihat di Kristen itu mayoritasnya itu guru palsu semua, bukan guru asli, ya. Coba dulu kita lihat ya. Pergumulan Mika lah, ya. Ini tadi kita lihat bagaimana para nabinya menenung karena uang, ya. Terus para kepalanya memutuskan hukum karena suap, imamnya memberi pengajaran karena bayaran, intinya pokoknya duit aja lah itu, ya. Palsu itu kelihatan tuh tesnya tuh duit. Itu sudah nggak bisa lagi. Nanti kita lihat di Petrus, di surat Yudas, itu tesnya orang itu palsu atau enggak melayani, itu duit, itu aja. Karena kalau udah Tuhan Yesus bilang, nggak mungkin orang melayani Tuhan dan sekaligus melayani mamon, nggak mungkin itu. Jadi kalau orang sudah melayani karena upah, nanti kita lihat tuh Bileam juga itu sudah jelas itu bukan hamba Tuhan sebenarnya, tapi dia masuk ke dalam umat Tuhan. Nah, ini persoalannya, ya. Jadi tesnya itu sebenarnya nggak susah, ya. Bukan soal teologi tesnya, ya itu juga sih memang ada, karena bisa juga ini yang palsu ngajar yang enggak nanti ngajar buah sulung lah, ya, persepuluhan lah, yang janji mana, ya, tapi ujung-ujung pasti duit gitu loh. Jadi itu palsu atau enggaknya, tesnya itu sebenarnya duit, ya, uang. Bagaimana dia ini melayani untuk karena uang atau tidak, itu persoalannya aja, ya. Oke, coba kita lihat di pergumulan Nabi Mika. Mika bilang begini di pasal 7, ya, ayat yang ke Mika yang pasal bukan yang ke-7, ya, pasal 3 ayat yang ke-8. Ini dia panggilan Mika di tengah-tengah kondisi Israel yang sudah kalau Israel itu hampir kerajaan utara itu tidak ada satu raja yang baik, itu semuanya jahat, ya. Tapi di Yehuda kerajaan selatan ini masih ada beberapa kayak Hizkia, ya, raja-raja Yoas itu yang apa, ya masih ada yang bagus lah, ya, Yosia, ya. Nah coba dulu kita lihat ini apa panggilan Mika ini, ya. Saya baca ini. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk, ini dia tugas kenabian si Mika ini, memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ini nggak gampang, Bapak Saudara, menyatakan bernubuat tentang sesuatu dosa di antara umat Tuhan. Sementara ya masalahnya ada nabi-nabi palsu yang justru bicaranya nggak begitu. Kita nggak apa-apa kok, Tuhan mengasihi kita, damai-damai aja, nggak ada terjadi apa-apa. Tahu-tahu si Mika bernubuat bahwa Samaria akan, seperti kita lihat tadi, akan menjadi runtuhan, bahwa Sion juga akan dibajak. Ini jadi kan persoalan kan itu kan. Bahkan nanti kita lihat ini dalam kasus Yeremia. Nah, kita coba baca dulu sebentar, ya. Yeremia 26, ini kurang lebih 100 tahun setelah Mika bernubuat. Ini Yeremia juga begitu. Ini Yeremia pelayanannya itu di kerajaan Yehuda, itu Israel sudah kerajaan Israel sudah dibuang ke Asyur, ya. Jadi Yeremia ini melayani di zaman kerajaan Yehuda waktu mau hancur. Jadi sebelum dan setelah hancur itu Yeremia masih melayani. Nah ini Yeremia udah nubuatkan ini di Yeremia 26. Dia mau dibunuh gara-gara ngomong menegur, ya. Coba kalau kita lihat, ya. Yeremia 26 ayat 7, saya baca cepat aja begini, ya. Para imam, para nabi dan seluruh ini nabi imam palsu semua ini, karena dia itu justru menentang Nabi Yeremia. Udah, ya. Para imam, para nabi, akhirnya seluruh rakyat ikut juga. Mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan, artinya teguran bahwa rumah Tuhan ini akan mengalami kancuran kalau nggak bertobat dan sebagainya. Lalu ayat 8, selalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan, tiba-tiba para imam, para nabi, seluruh rakyat itu menangkap Yeremia serta berkata, engkau harus mati. Alasannya kenapa kok Yeremia itu harus mati? Jawabannya ayat 9. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Silo? Silo itu waktu bait suci yang dibawa Yosua itu ditaruh di Silo daerah Efraim.
Nah, kita tahu ceritanya ketika hakim Eli ya, itu ceritanya kan tabut Tuhan tuh diambil tuh, dirampas oleh orang Filistin. Dan nggak pernah kembali lagi tabut Tuhan itu ke kota Shilo itu. Jadi dibilang di sini, Yeremia bilang ya bahwa demi nama Tuhan, rumah ini, maksudnya Bait Suci Yerusalem, akan sama seperti Shilo, dan kota ini akan menjadi runtuhan. Dan karena itu nabi-nabi palsu ini semua nih, imam-imam palsu, nabi-nabi palsu, bahkan akhirnya seluruh rakyat mau bunuh Yeremia karena bernubuat atau menegur ya. Sementara nabi-nabi ini ya, ini bilang baik, semuanya kita damai kok, nggak ada apa-apa dan sebagainya gitu. Kalau nabi palsu itu biasanya tuh bicara damai, atau guru palsu itu biasanya bicara ya kasih karunia yang baik-baik aja, kasih Tuhan ya semuanya. Jangan satu sisi dia nggak tahu bahwa Tuhan itu juga adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mendisiplin, Tuhan yang menghajar ya. Jangan memberitakan separuh. Nanti kita lihat di surat Yudas itu menyalahgunakan kasih karunia, diarahkannya tapi ke arah materi. Nanti kita. Jadi intinya Yeremia sudah mau dibunuh. Untung saja itu ada ya pasal 16 ayat 16 itu ada pemuka Yehuda di situ. Dia bilang, berkatalah para pemuka ya, kepada imam-imam. Jadi para pemuka itu bicara sama imam-imam nabi-nabi, orang ini nggak patut dapat hukuman mati. Setelah itu para pemuka ini mengutip nubuat Mika yang sudah dilakukan 100 tahun lebih sebelumnya. Nubuatnya ini dikutip sini. Mika katanya sudah bernubuat juga, Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, gunung Bait Suci akan menjadi bukit berhutan di zaman Raja Hizkia. Nah, terus para pemukanya bilang, apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh Mika maksudnya? Kan enggak. Didengarkan. Jadi para pemuka ini menasihati para nabi palsu ini, para imam ini. Kalian tuh gimana sih? Nubuat ini sudah diucapkan 100 tahun sebelumnya, sebelum Yeremia ini sudah dinubuatkan oleh Mika bahwa Sion akan dibajak, Yerusalem akan menjadi runtuhan. Udah dikasih tahu. Dan Raja Hizkia di zamannya itu dia tidak membunuh Mika. Kalian ini, nah akhirnya selamatlah, intinya selamatlah Nabi Yeremia dari serangan nabi palsu, imam yang palsu yang bahkan mempengaruhi seluruh rakyat untuk membunuh dia. Ini emang pergumulan bagi nabi asli lah ya, bagi guru sejati itu yaitu karena banyaknya nabi palsu, banyaknya guru-guru palsu yang bicaranya bertentangan, nggak pernah negor. Kalau nabi palsu itu, guru palsu itu nggak pernah bilang, kalau apalagi kalau dia di depan orang kaya, karena itu masalahnya kan duit. Ya, kalau nanti keras sama orang kaya, paling nggak negornya ya dengan halus lah, ya kan. Tapi kalau sama orang miskin kadang-kadang dia bilang, kalau kan nggak bayar per 10-an, makanya nggak diberkati gini. Itu di sini juga di Mika juga dibilang. Ini nabi palsu itu atau guru palsu itu kalau dikasih uang dia mulutnya, ya dia akan ngomong lembut. Tapi kalau nggak dikasih, itu dia. Jadi oke lah, ya. Beginilah pergumulan Nabi Mika ketika dia harus menyampaikan pesan yang menegur umat Tuhan, ya, bahkan bernubuat akan keruntuhannya kalau terhadap umat Tuhan. Nah, tapi Mika juga enggak hanya itunya nabi asli itu ya, bukan dia syukurin lo atau umat Tuhan biar hancur, enggak begitu. Itu nabi asli itu juga justru dia bergumul, berjuang bagaimana caranya supaya berdoa juga supaya didengar, supaya umat Tuhan jangan hancur, jangan binasa. Inilah dia pergumulan Nabi Mika di pasal 7 terakhir kedengaran itu apa? Doanya Mika. Perhatikanlah doa Mika ya, saya baca aja sebentar aja ya, pasal 7 ayat 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah dan sebagainya. Itu doa Mika, naiklah dia untuk umat Tuhan. Ya. Jadi nabi asli itu dia tegas menegur dosa-dosa para pemimpinnya, ya seluruh rakyat, imam-imam yang palsu, nabi-nabi yang palsu, semua dia orang biasanya nabi asli itu ya memang bukan biasanya, memang harus berani dibentuk Tuhan. Makanya Mika bersaksi di sini oleh kekuatan Tuhan dia, ya apa? Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan. Ya memang harus roh Tuhan. Ya coba menegur umat Tuhan dalam kondisi itu dengan kekuatan sendiri ya bisa ambruk sendiri ya. Ini oleh kekuatan Tuhan dia tegur begitu.
tapi dia berdoa sebenarnya, ya, supaya umat Tuhan ini selamat. Namun dalam kitab Mika ini pun terlihat bahwa hanya sisanya nanti. Artinya Tuhan memulai menyelamatkan umat Tuhan, bahkan seluruh manusia, dari mulai yang tersisa itu. Nah, coba saya bacakan dulu ya. 3, kan ada trilogi Mika itu 3 ya. Trilogi dengar yang pertama, pasal 1, pasal 2. Di sini ada yang bicara yang tersisa. Pasal 3, pasal 5, 3, 4, 5. Ini juga Tuhan akan bicara yang tersisa. Pasal 6 dan pasal 7 juga yang tersisa. Mari kita baca dulu ya. Supaya kita nanti yakin bahwa penyelamatan Tuhan atau pemulihan Tuhan selalu memulai dengan yang tersisa ya. Coba dulu kita baca dulu ya, Mika yang tersisa ini. Ada Mika pasal yang bentar ya. Mika pasal 2 ayat 12 ya. Perhatikan ini ada ayatnya ini bahwa yang tersisa itu disebut di situ. Mika 2 ayat 12 ya. Nah, saya baca dulu sebentar sini. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, ya memang seluruhnya, ya. Tapi dengan kemudian di ayat berikutnya dijelaskan maksudnya dengan sungguh-sungguh itu yang dihimpunkan tuh sisa orang Israel. Jadi Tuhan mau menyelamatkan seluruh Israel melalui sisanya itu, yang tersisa. Kalau dalam teologi itu remnant teologi, teologi sisa, ya. Oke. Yang kedua nanti di trilogi dengar yang kedua, ini pun yang tersisa juga. Mari kita lihat Mika 5 ayat 8. Ya, di sini yang dikatakan juga yang tersisa ya. Maka maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, dan dikatakan di sini tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu. Jadi sisanya dulu ya. Nah, di bagian yang terakhir trilogi dengar yang ketiga itu juga perhatikan ini pasal doa Mika ya, pasal 7 ayat yang ke-18. Dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya. Jadi tetap sisanya. Emang pemulihan Tuhan melalui sisa, melalui yang sedikit ya, untuk menjangkau yang banyak, bukan melalui sedikit dan mengabaikan yang banyak, jangan salah ya. Memilih yang sedikit untuk menjangkau yang banyak. Nah, coba dulu kita langsung masuk aja lah ya ke dalam konteks perjanjian baru ya. Mari kita lihat dulu konteks perjanjian baru. Apakah seluruh orang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru, yang sudah mendapat hidup kekal dalam batinnya itu langsung diselamatkan? Karena dalam kekristenan banyak orang ngomong percaya Yesus masuk surga. Betul nggak begitu? Ya. Kalau teologi sisa bilang nggak gitu. Coba dulu kita lihat dulu ya. Saya mulai dari yang ini surat apa ya, 2 Petrus dan surat Yudas, kita bandingkan dulu ini. Karena ini yang guru palsunya itu adalah orang-orang yang terpanggil, yang sudah mengenal kebenaran, tapi dia karena duit balik dia. Ya. Coba dulu kita lihat ya. 2 Petrus pasal 2 ya. Para nabi palsu pun telah muncul di antara umat itu yang dulu ya, selalu ya, dalam konteks perjanjian lama itu nabi palsu itu mayoritas. Sebagaimana juga di sini Petrus bilang guru-guru palsu akan ada di antaramu. Nah, banyak orang pikir guru palsu itu orang dunia, bukan. Dia itu berasal dari kamu. Cuma yang nggak sungguh-sungguh, karena dia akan melayani ini. Saya sebut ciri-cirinya ya, yang palsu itu yang dimaksud Petrus yang mana? Ayat 3. Ini saya pakai LT ya. Dengan tamak, ini tamak itu maksud serakah ya, rakus ya. Apa yang rakusnya? Ya bukan rakus makan aja maksudnya, bukan begitu. Itu alahnya ini. Ini mengomersialkan kamu, artinya memperdagangkan kamu. Umat Tuhan itu dijadiin barang dagangan, kayak apa komoditi ya. Dengan cara ngomong apa tuh dapat duit dari umat Tuhan. Itu maksudnya ini mengomersialkan kamu atau umat Tuhan ya. Jadi yang berikut ya kita lihat di sini nomor 2 ayat 14. Sambil selalu memikat jiwa-jiwa yang lemah. Nah, umat Tuhan itu kayak domba-domba yang lugu, itu dipikat oleh kepandaian si nabi palsu, si guru palsu ini ya. Ngomong begini-begini, kau harus menabur supaya diberkati, kau harus begini-begini. Dia dipikat. Tertariklah dia. Maulah dia memberi ya, menabur. Menabur maksudnya nabur duit. Enggak pernah nabur benih mangga, benih enggak, itu maksudnya. Maksudnya menabur itu kasih duit. Ya istilahnya kan agak rohani, menabur ya. Jadi memikat ya.
Ada pemimpin yang bisa narik bukan hanya ribuan, ratusan ribu orang, dan dia sangat kaya karena itu ya, memikat ya. Itu ciri yang kedua guru palsu, narik orang dengan cara memikat ya. Yang ketiga, di sini dikatakan jalan Bileam. Dia ngikutin, guru palsu itu ngikutin jalan Bileam, artinya mencintai upah. Kita tahu lah ceritanya kalau Bileam tuh dia bernubuat demi upah lah, ya itulah ya. Kemudian ciri yang keempat, guru palsu itu dikatakan di sini, mereka lebih baik tidak mengenal jalan kebenaran daripada setelah mengenal. Jadi guru palsu sudah mengenal kebenaran, tapi berbalik dari perintah kudus karena duit. Itu loh ya. Guru palsu itu bukan orang-orang yang belum bertobat tadinya, bukan. Guru palsu itu ya di antara orang Kristen, dunia kekristenan itu, orang-orang yang sudah percaya Yesus, bertobat, lahir baru, tapi dalam pelayanannya kemudian kenalah dengan duit, akhirnya menyimpang. Ya kalau Petrus ini kelihatannya kayak keras ngomongnya, tapi ini sebenarnya begini, kayak anjing kembali ke muntahnya, atau babi telah dimandikan kembali lagi ke kuburnya, karena dalam hatinya ada cinta uang yang nggak diberesin gitu ya. Jadi begitu masuk dalam dunia kekristenan, melayani, udah mikirnya duit, bagaimana cara saya bisa besar, bagaimana saya bisa bangun gedung dan sebagainya. Begitu udah pikirannya. Nah ini jadi palsu dia. Bukan tadinya, ingat ya, guru palsu itu bukan orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, bukan begitu. Karena dalam dunia kekristenan itu nanti kita lihat, banyak yang dipanggil, nanti sedikit yang dipilih. Yang dipilihnya yang tersisa itu. Oke lah, sambung lagi Yudas ya. Surat 2 Petrus itu dengan Yudas itu sama ya dalam poin bicara soal guru palsu. Surat Petrus itu satu pasal saudaraku ya, bicara guru palsu. Yudas juga begitu. Nah, intinya begini, coba cirinya menurut Yudas ya, guru palsu itu menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan badani. Artinya begini, dia ngomong kasih karunia Tuhan, guru palsu ini, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, emang betul. Tapi diarahkannya nanti kepada berkat-berkat materi, duit, ya, kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kayak gitu. Bukan itu salah. Jangan saudara pikir itu salah. Benar, tapi tekanannya itu yang karena dalam surat Efesus itu jelas, berkat rohani dulu, cari kerajaan surga dulu. Kerajaan surga bukan soal makan minuman dan sebagainya. Tapi ini guru palsu ini namanya juga palsu itu bukan berarti dia ada aslinya, tapi dia menyelewengkan. Nah, umat Tuhan yang lugu ini ya nggak tahu lah. Karena emang betul ya, Tuhan mengasihi saya. Oh betul ya, Tuhan tuh baik pada saya. Oh iya, pastilah saya mau diberkati dalam arti saya jadi kaya, saya jadi makmur, saya sehat dan sebagainya. Jadi dipercaya. Tapi itu sebenarnya guru palsu sedang menyelewengkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ya. Oke. Ciri berikut ya, ini ya, ayat 11 ya. Di sini Yudas bicara Bileam juga. Kesesatan mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam mengenai upah. Jadi kembali kalau saudara lihat, baik dari dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, yang palsu itu pasti makan duit, itu aja lah. Gak usah lah lihat teologinya, jangan lihat sekolahnya, jangan lihat ilmu pengetahuannya akan Alkitab, jangan itu. Bukan itu yang menentukan asli atau palsu. Yang menentukan asli atau palsu itu duit. Udah, selesai lah itu ya. Kayak watchman itu, saya sangat kagum melihat dia itu melayani ya. Dia cuman udah. Gimana dengan uang itu aja lah yang menentukan ya. Karena kalau saudara nanti melihat penampilan, saudara kalau guru palsu itu penampilan enggak jelek lah. Karena dia memikat. Dari saudara memikat. Kayak penampilan selebriti lah ya harus bagus lah ya penampilannya, karena jamnya tuh jam-jam yang Rolex tapi memikat dia ya, lidahnya pun juga fasih ya, ngomongnya pun juga nggak kasar. Guru palsu itu nggak ada yang kasar, kalau itu nggak laku. Itu biasanya nabi sejati itu yang kasar. Bertobatlah engkau kayak Nabi Nathan gitu sama Raja Daud juga, dia nggak main-main. Waktu itu Daud juga dengan Batseba, engkau lah orang itu, langsung ditunjuk itu. Itu yang asli biasanya begitu, ngomongnya belak-belakan. Tapi yang palsu itu manisnya mulutnya, tapi ujung-ujungnya udah ya, begitulah ya, duit ya.
Oke lah, jadi sekarang kita kembali yang tersisa, pemulihan kepada yang tersisa. Sudah tahu dalam perjanjian lama, perjanjian baru ya. Dan dalam kekristenan ada banyak orang ngomong ya, percaya Yesus masuk surga. Saudaraku, nggak ada ungkapan yang satu ayat tuh. Saya tantang saudara, cari satu ayat yang mengatakan percaya Yesus masuk surga. Nggak ada. Yang ada percaya Yesus dapat hidup kekal, hidup joy, istilah Yunani itu hidup yang dimiliki oleh Him. Tapi hidup itu karena dia dimasukkan dalam waktu, dia harus bertumbuh. Nah, soal bertumbuh atau enggaknya, ini jadi persoalan. Karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih dalam kekristenan. Saudara lihatlah perumpamaan kerajaan surga itu di Matius. Gadis bijaksana, gadis bodoh. Ini siapa nih gadis ini? Nah, kalau sifat dasarnya gadis ya berarti kalau perempuan tuh di sepanjang Alkitab itu berarti gereja. Gereja itu orang yang dipanggil percaya Yesus dapat hidup kekal. Itu gadis. Tapi di antara gadis itu ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Jadi dua-duanya ini orang Kristen. Enggak dibilang gadis bijaksana, janda bego gitu. Bukan begitu. Jadi kemudian talenta. Talenta itu hamba, ya, perempuan talenta. Itu siapa hamba itu? Hamba Tuhan itu. Cuma bedanya talentanya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Ya, yang ini menggunakan talentanya dengan baik, yang satu enggak. Gitu aja. Ya, atau perumpamaan jaring. Kerajaan surga itu seperti narik jaring itu, ikan-ikan di laut ya. Semuanya ke jaring itu, ikan-ikan yang dipilih itu diantara yang sudah dikejaring, yang sudah dipanggil istilahnya lah, ikan-ikan itu sudah dipanggil. Nanti di pinggir pantai dipilih mana yang bagus, mana yang enggak gitu loh. Jadi dipanggil dulu, baru nanti dipilih. Ya, perumpamaan pukat, ya, perumpamaan hamba, perumpamaan gadis bodoh ya. Juga di dalam Wahyu pasal 17. Para pemenang itu yang dipanggil, dipilih dengan setia. Dan ini semua kedaulatan Tuhan ya, bukan berarti yang dipilih itu lebih bagus. Atau barangkali menurut saya ini ya, yang dipilih itu lebih jelek lah. Nggak bagus lah penampilannya, dia nggak bisa mikat orang, dia akan bicara belak-belakan. Nggak bisa lah, orang yang dipilih itu nggak maksudnya untuk mikat-mikat orang banyak, nggak ada. Karena dia nggak cari duit. Orang yang dipilih Tuhan tuh nggak cari duit, dia melayani apa adanya aja, mau disenengin orang kek, nggak peduli, karena aku nggak cari duit, aku nggak makan uangmu, istilahnya begitulah. Ya aku ngomong apa adanya aja, mau dengar mau enggak, itu bukan urusan saya. Jadi itulah kelihatan yang dipilih itu ya, bukan orang-orang yang menurut saya bukan orang hebat, yang penampilan pandai khotbah, yang lidahnya manis itu, enggak begitu biasanya yang dipilih itu. Itu orang-orang sederhana, tapi hatinya tulus, dia melayani untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Gak cari kemuliaan manusia dia. Itu orang yang dipilih ya. Nah, Tuhan akan pakai orang yang dipilih ini untuk memulihkan semuanya. Kalau saudara dari Roma pasal 8 itu. Ada saatnya orang yang dipilih ini ditampilkan nanti di muka bumi ini. Dengan tubuh kemuliaan tentunya, itu glorification by faith. Kalau saudara di surat Roma itu bagian itu adalah pemulihan karena iman. Itu akan ditampilkanlah umat yang dipilih itu, disitulah terjadi pemulihan segala sesuatu. Jadi oke lah, kesimpulannya bagaimana? Pemulihan yang tersisa ini artinya saudara jangan ketipu ya. Di sini Yudas bilang orang Israel waktu itu diselamatkan kok, keluar dari Mesir semuanya diselamatkan itu umat Tuhan kok. Tapi akhirnya mati juga di padang gurun kan? Cuma keluarga Yosua, keluarga ini yang selamat. Jadi jangan ditipu-tipu lah ya. Orang kalau mau masuk surga istilahnya itu harus dipanggil, tapi juga harus dipilih. Dan nanti dia ajaran untuk setia. Jangan hanya dipanggil lahir baru punya hidup dapat hidup kekal masuk surga. Enggak gitu ya. Enggak ada seperti itu. Oke lah, semoga umat pilihan Tuhan yang dengar inilah ya bisa mendengar pemulihan melalui yang tersisa itu. Haleluya. Amin.